Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari bab 1. Untuk hari ini kita fokus ke jaringan dan organ. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa struktur organisasi kehidupan itu dari yang paling kecil adalah sel, kemudian beberapa sel bergabung jadi satu menjadi jaringan, dan beberapa jaringan bergabung menjadi satu namanya organ. Berarti jaringan adalah gabungan dari beberapa sel yang struktur dan fungsinya sama. Jaringan dibagi menjadi dua macam, nanti ada jaringan tumbuhan dan jaringan pada hewan. Untuk jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan, yang pertama adalah jaringan meristem, di mana jaringan ini berfungsi untuk melakukan pembelahan sel. Jadi ketika tumbuhan itu sudah tumbuh, tumbuhan itu nanti akan membelah. Yang bertugas adalah jaringan meristem. Selanjutnya jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini juga disebut sebagai jaringan pelindung, di mana jaringan ini berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan ini nanti tugasnya adalah menutupi permukaan akar, menutupi permukaan batang dan daun. Jadi lapisan terluar dari tanaman itu nanti dilindungi oleh epidermis. Selanjutnya jaringan parenkim atau jaringan dasar. Ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau kalian tahu tebu itu kan menyimpan cadangan makanan ada di batang. Yang bertugas menyimpan itu adalah jaringan parenkim. Jaringan ini tersebar merata di seluruh bagian tumbuhan. Ada di akar, ada di batang, daun, biji, buah pun juga mempunyai jaringan parenkim. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berarti mengangkut zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Ada dua macam pengangkut, yaitu jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem ini disebut juga dengan pembuluh kayu, di mana tugasnya adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jadi tumbuhan itu kan cari makanannya dari tanah, airnya juga nanti ngambilnya dari dalam tanah. Padahal bagian-bagian tumbuhan itu tidak semuanya ada di dalam tanah, ada yang ada di atas. Daun, buah itu kan letaknya di atas. Dari mana dia dapat nutrisinya? Tetap dari tanah. Yang mengangkut adalah jaringan xilem. Selanjutnya jaringan pengangkut yang kedua adalah floem atau pembuluh tapis. Ini fungsinya adalah mengangkut zat makanan dari daun dari hasil fotosintesis dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi bedanya xilem dan floem, kalau xilem itu zat makanan dari tanah dibawa ke seluruh bagian tumbuhan, tapi kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan yang selanjutnya adalah jaringan penyokong. Fungsinya untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu menyokong bagian tubuh dari tumbuhan yang masih tumbuh. Kalau sudah tidak tumbuh lagi, yang menyokong adalah jaringan sklerenkim. Selanjutnya jaringan pada hewan dan vertebrata atau manusia. Ada 4 macam secara garis besar jaringan hewan dan manusia. Itu ada 4: epitel, penyokong, otot, dan saraf. Jaringan epitel berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Selain itu juga menyerap lapisan dinding usus halus, kemudian mengeluarkan zat sisa. Kalau kalian perhatikan kulit itu kan melindungi bagian-bagian di bawahnya. Jadi tubuh manusia ini kita dilindungi oleh kulit. Kulit itu ada jaringan epitelnya. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Kalau kita berkeringat, keringat itu kan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Itu keluarnya juga melalui kulit. Jadi di kulit itu ada jaringan epitelnya. Selanjutnya jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Ada 5 macam. Ada tulang keras, ada tulang rawan, tulang ikat, dan jaringan darah
sama lemak, jaringan lemak, bukan lemaknya tapi jaringan lemak. Tulang keras fungsinya membentuk rangka tubuh dan melindungi bagian lunak. Jadi rangka kita ini namanya tulang keras. Fungsinya untuk memberi bentuk tubuh. Ya, fungsinya untuk memberi bentuk tubuh. Kemudian tulang rawan. Di mana tulang rawan ini contohnya ada di telinga. Jadi telinga kalian itu kan tidak terlalu kaku ya, agak lentur. Itu adalah jaringan rawan. Selanjutnya jaringan ikat. Fungsinya mengaitkan organ satu dengan organ yang lain. Jadi organ jantung dengan organ apa itu nanti yang berfungsi mengikat adalah jaringan ikat. Selanjutnya jaringan darah. Fungsinya mengedarkan zat-zat ke seluruh tubuh. Nanti di bawahnya ini sudah saya jelaskan, sudah saya tulis bagian-bagian dari sel darah. Selanjutnya jaringan penyokong yang terakhir adalah jaringan lemak, di mana jaringan lemak atau adiposa ini terdiri dari sel-sel lemak yang fungsinya untuk bantalan lemak yang terdapat di antara alat-alat tubuh. Sekarang kita kembali ke sel darah. Ada 4 penyusun sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau biasanya kita menyebut dengan istilah eritrosit, di mana eritrosit ini fungsinya membawa oksigen ke semua sel tubuh. Jadi oksigennya itu yang kita hirup itu kan dibawa ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang membawa ini adalah sel darah merah. Selanjutnya sel darah putih atau leukosit, fungsinya menangani infeksi. Jadi kalau kita terluka misal, itu nanti yang berfungsi untuk melawan kuman yang masuk adalah sel darah putih. Kemudian trombosit atau keping darah, fungsinya untuk menghentikan aliran darah pada luka dengan cara membeku. Misal kalian ada salah satu bagian tubuh kalian itu yang terluka, maka nanti kan akan mengalir darah. Lama-kelamaan darah itu akan berhenti dan membeku. Nah, darah yang membeku itu adalah trombosit namanya. Kemudian plasma darah. Kalau plasma darah ini cairan darahnya. Fungsinya membawa glukosa dan nutrisi lain ke seluruh tubuh. Misal kamu punya darah, kemudian kita pisahkan penyusun-penyusunnya. Penyusun darahnya kita pisahkan. Maka bisa dilihat di sini. Ini yang paling atas namanya plasma. Jadi cairannya itu nanti akan ada di atas. Ini misal kita pisahkan plasma. Jadi penyusunnya bisa dilihat di sini. Ada plasma, ada sel darah putih, ada sel darah merah, ada keping darah, semuanya bisa ada di situ. Selanjutnya jaringan otot. Ada 3 macam jaringan otot. Yang pertama yaitu otot rangka, yang kedua otot polos, dan yang terakhir adalah otot jantung. Bisa dilihat di sini di gambarnya. Otot polos biasanya terletak di lambung dan usus. Kemudian otot lurik, otot jantung. Perbedaannya ini. Untuk otot polos terletak di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan di rahim. Itu ototnya otot polos. Otot polos ini warnanya juga polos, disebut dengan otot polos karena warnanya polos. Selanjutnya otot lurik untuk yang melekat pada rangka. Jadi rangka kita ini ada otot-ototnya. Kalau kalian lihat ada yang warna, kalau tangan kalian kepalkan, itu kan kelihatan ototnya. Itu namanya otot lurik. Kemudian otot jantung. Ya, jantung fungsinya menggerakkan fungsi jantung. Kemudian yang terakhir adalah jaringan saraf. Ada 3 macam jaringan saraf, yaitu saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf asosiasi. Di sini saya tulis neuron sensorik. Neuron itu nama lain dari saraf. Ada saraf sensorik, motorik, asosiasi. Kalau sensorik itu menghantarkan impuls dan menerima rangsang ke otak. Jadi kalau kalian memegang benda, kemudian menggunakan tangan, lah hasil dari rangsangan yang diterima oleh tangan itu akan diteruskan ke otak. Nah, yang berfungsi meneruskan dari indera kita ke otak adalah jaringan sensorik. Kemudian di otak diterjemahkan, oh benda ini ternyata panas, suhunya tinggi. Lah, yang menyimpulkan itu kemudian diteruskan ke seluruh tubuh. Yang meneruskan adalah saraf motorik. Ketika
kita menyentuh benda yang suhunya panas, maka secara otomatis kita akan melepaskan. Lah yang meneruskan hasil pikiran kita ke badan kita, ke anggota tubuh kita, kemudian tangan kita secara refleks melepaskan benda itu adalah tugas dari saraf motorik. Kalau saraf asosiasi itu fungsinya menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Asosiasi itu kan artinya hubungan, jadi menghubungkan saraf satu dengan saraf yang lain. Saya ulangi, kalau sensorik itu dari indera kita dibawa ke otak, kemudian dari otak dibawa ke seluruh bagian tubuh, itu adalah tugas dari saraf motorik. Itu jaringan. Selanjutnya organ, sama dengan jaringan. Organ nanti kita bagi menjadi dua, ada organ tumbuhan dan organ pada hewan dan manusia. Untuk organ tumbuhan cuma ada 3, yaitu daun, akar, dan batang. Daun fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Kalau tumbuhan itu tidak mempunyai daun, bisa tidak melakukan fotosintesis? Selama benda itu mempunyai klorofil, maka dia bisa melakukan fotosintesis. Kalau tidak punya klorofil, ya tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian akar fungsinya untuk menyerap air dan zat hara. Kalau kalian tahu akar dari batang yang usianya sudah sangat tua, batangnya sudah tinggi, itu akarnya akan menjalar kemana-mana. Akarnya juga menjalarnya lebih jauh. Kenapa? Karena dia butuh makanan lebih banyak. Selain itu juga berfungsi untuk menegakkan batang tumbuhan. Kalau nggak ada akarnya, ya nggak bisa berdiri dengan tegak. Selanjutnya organ yang terakhir adalah batang, alat pengangkut. Jadi sumber makanannya, sumber nutrisinya tanaman itu kan ada di tanah. Padahal bagian-bagian dari tumbuhan itu kan ada akarnya, ada bunganya, ada buahnya, di mana letaknya itu di atas. Dan yang bertugas menyalurkan itu adalah batang. Selanjutnya organ hewan dan manusia. Untuk organ hewan dan manusia ada 7 secara garis besar. Yang pertama adalah mata untuk melihat, di mana di mata ini organ mata tersusun atas jaringan otot dan jaringan saraf. Sama halnya dengan paru-paru yang tersusun dari jaringan otot dan jaringan saraf. Paru-paru fungsinya untuk bernafas. Kalau jantung berfungsi untuk memompa darah. Kemudian hati untuk menetralisir racun. Jadi kalau kalian terlalu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung racun atau mungkin menghirup udara yang bercampur racun, maka hatinya nanti kotor. Lanjut, lambung untuk mencerna makanan, telinga untuk mendengar, kulit untuk pelindung dan pengatur suhu tubuh, termasuk kulit itu nanti untuk ekskresi ya. Jadi tempat keluarnya keringat nanti melalui kulit. Ini secara garis besar. Dan ini juga sudah kalian pelajari di SD ya. Kalau sudah paham, bisa kerjakan kuis jaringan dan organ. Ada 5 soal, silakan dikerjakan, kemudian kirim hasilnya melalui WA-nya Bu Zidni. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.